Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan di kajian kita tentang Syarahul Sayyidil Istighfar, uraian pencerahan yang kita coba usahakan sedetail yang mungkin tentang Sayyidul Istighfar, yakni kalimat istighfar yang dinyata oleh Nabi SAW, paling besar pengaruh dan kesannya sehingga Nabi memberitahu kita siapa yang membacanya penuh dengan keyakinan bahwa min ahlil jannah, ia termasuk ahli surga. Bila Nabi beritahukan ia masuk ahli surga, karena ini bukan ucapan biasa, tapi ucapan istighfar yang luar biasa. Tapi lagi sekali, tolong pemahamannya kena betul. Jadi bukan sekadar melafazkan kalimatnya automatically ahli surga, bukan. Karena di situ ada keyword dia, ada kata kunci dia, wa huwa muqinun. Ya, dalam hadis itu kan ada kalimat wa huwa muqinun. Apa artinya? Dalam keadaan atau saya dalam keadaan yakin. Yakin dan yakin maknanya, ya, teman sekalian, kan yakin ini ada berapa tingkatan dari Al-Quran? Yang jamaah tahu yakin ini ada berapa tingkatan dalam Al-Quran? Tingkatan yang paling bawah namanya, yang paling bawah atas sedikit namanya, dan yang paling atas namanya, nah ya itulah. Ada jawaban. Yang paling bawah namanya ilmu yakin. Ini paling bawah sekali. Kalau ingin naik lagi atas lagi, apa? Ainul yakin. Atas. Paling atas hakul yakin. Itu kan ada dalam Al-Quran semua. Jadi keyakinan ini ada tiga tingkatan. Ketiga-tiganya baik, bagus, tapi ya quality dia, tingkatannya tak sama lah. Yang paling rendah sekali, paling bawah sekali, atau itulah yang minimum, yaitu yang mesti kita miliki, ilmu yakin. Keyakinan berdasarkan ilmu. Jadi kita yakin kepada sesuatu berdasarkan maklumat yang ada. Dalam hal ini, maklumat yang ada atau ilmu yang ada, yakni ilmu yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Itu maksud ilmu di sini. Ya. Jadi ilmu di sini yakni ilmu pengetahuan atau maklumat tentang suatu perkara, ya, yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis
nabi, atau dalam bahasa yang lain, yakni ilmu kitab namanya. Ilmu kitab. Ilmu kitab. Karena dalam Al-Quran ada ayat yang membahagi ilmu itu ada dua. Saya tak kata ilmu itu hanya ada dua, saya tak kata betul. Tapi dalam Al-Quran ada ayat yang membahagi ilmu itu menjadi dua jenis. Ayatnya jamaah boleh lihat. Baik, ini saya penting karena ya kaitannya dengan wawa mukinun itulah kata kunci dia. Sebab jangan difahami asal baca saya difaham masuk surga. Oh, bukan begitu. Itu terlalu nanti neraka kosong lah. Tak semurah itulah. Walaupun juga tidak semahal manapun. Ya, itu lagi yang baik. Di dalam Al-Quran, coba jamaah lihat. Ada ayat yang memberitahu kita bahwa ilmu itu kata Allah terbagi jadi dua. Bukan hanya ada dua ya, menurut ayat ini. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, coba lihat. Ada 3 kali Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Tulis saja dahulu sebelum terjemahnya. Al-Baqarah 129. Kedua Ali Imran 164. Ketiga Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ada 3 kali. Nah, 3 kali dalam 3 ayat ini ada firman Allah yang bunyinya sama. Baik, kita ambil satu sajalah. Dalam surah Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan doa Ibrahim ini dimakbulkan oleh Allah beberapa ribu tahun kemudian. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim yakni Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ath fihim, dan bangkitkanlah, ba'atha ib'at, putuskanlah, fihim, bersama mereka. Mereka ini merujuk orang-orang yang nanti akan menjadi warga negara atau penduduk tanah suci Makkah. Masa Ibrahim berdoa ini belum ada di Makkah, belum ada orang. Ibrahim berdoa hanya diaminkan oleh anaknya Ismail dan istrinya Hajar. Tapi Ibrahim yakin suatu saat pasti tempat itu akan ramai orang. Ibrahim tak tahu berapa tahun, berapa ribu tahun sebenarnya. So, itu tapi Ibrahim sudah berdoa, ya Allah, bangkitkanlah bersama mereka. Mereka di sini waktu itu orangnya belum wujud, karena baru ada 3 orang. Inilah kehebatan. Jadi Ibrahim punya vision yang sangat jauh, sangat jauh. Rasulan, seorang rasul, tengok, masya Allah. Rasul itu isim mufrad. Tadi katanya fihi, bersama mereka nih, mereka orang yang akan menjadi penduduk kota Makkah, ya, karena doanya berdoa di situ waktu hanya 3 orang. Rasulan, seorang rasul, dan betul, dan Ibrahim dikabulkan. Rasul yang Allah utuskan kepada orang Makkah, penduduk Makkah, hanya seorang. Bahasa Rasul selepas Ibrahim puluhan. Bisa ada Isa, ada Yakub, nah, ada Yusuf, ada Musa, ada Isa, Zakaria. Tapi semua itu bukan di Makkah. Yang Ibrahim doakan, apornya dia ini seorang Rasul sahaja yang tinggal di Makkah, berketurunan Makkah. Dari Nabi Muhammad SAW.
Itu luar biasa nih. Dan kerjanya, kata Nabi Ibrahim, Rasul ini nanti agar yatlu alaihim ayatika. Membacakan ke atas mereka, yakni kaumnya, ayatika, ayat-ayat kau. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Dan dia Rasulnya akan mengajar mereka al-kitab wal hikmah dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan akan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau lah yang maha perkasa lagi maha. Tengok di situ ada kalimat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada ya? Apa maknanya? Rasul yang aku pohonkan padamu ya Allah, ya Nusa Rasul, yang nanti salah satu tugasannya yakni mengajar pada mereka. Yu'allimu itu mengajar atau memberi ilmu. Ilmu apa? Alkitab satu. Ilmu kitab. Kedua, al-hikmah. Ilmu hikmah. Jadi ilmu itu ada dua. Satu ilmu kitab, kedua ilmu hikmah. Nanti di sini tepatnya. Ilmu kitab, jadi ilmu yang berkaitan dengan itulah perintah Allah, larangan Allah, halal, haram, dosa, pahala, ilmu tentang syarat rukun ibadah. Jika kita belajar, katalah ayat Quran, Allah kata aqimus shalah, dirikan salat, dan kita tahu salat itu wajib. Kemudian kita mengetahui kaifiyah, tata cara salat, mengetahui syarat rukunnya agar sah, berapa rakaat, bila dilakukan, apa pembatalnya. Nah, ilmu-ilmu berkaitan tentang ini namanya ilmu kitab. Ya, jadi ilmu kitab jadi ilmu yang berkaitan dengan tata cara, kaifiyah. Allah suruh kita pergi haji. Pertama, kita yakin haji itu wajib, dalilnya ada. Haji itu bermula di mana, bila, bulan berapa, apa syarat rukunnya agar sah. Itu namanya ilmu kitab. Itu ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada. Yang banyak kita dipelajari inilah. Ini ilmu basic nih. Wajib hukumnya. Tetapi selain ilmu kitab, ada ilmu hikmah. Bila kita sudah menguasai ilmu kitab, pasti kita akan punya keyakinan. Namanya ilmu yakin. Macam mana awak yakin bahwa haji ini perintah? Ya, Quran kata berdasarkan maklumat yang Quran beritahu kita. Bagaimana awak yakin bahwa salat itu sah? Yalah, salat itu sah karena Quran kata, hadis kata, salat itu mesti begini, niatnya begini, menghadap ini, rakaat ini, salat itu. Sehingga keyakinan kita bahwa salat itu sah berdasarkan ilmu. Itu penting, itu paling tidak. Paling tidak. Baik. Kita yakin atau tidak yakin bahwa di kubur, alam kubur itu ada siksa dan ada pahala, ada nikmat. Yakin bahwa alam kubur itu ada? Ada. Yakin bahwa alam kubur itu ada siksa dan juga ada nikmat? Yakin. Yakin. Pertama, dari mana kita yakin? Berdasarkan apa kita yakin? Berdasarkan ilmu. Ilmu itu hanya maklumat yang Quran berikan dan hadis. Jadi keyakinan kita terhadap adanya kubur, alam barzah, adanya siksa kubur, adanya kubur itu berdasarkan ilmu. Itu namanya ilmu yakin. Itu paling basic tuh. Bermakna kalau orang yakin tapi tanpa ada ilmu, namanya apa? Yakin tapi tidak berdasarkan ilmu. Awak tahu solat itu salah. Macam mana awak tahu sah? Ya salah. Satu salah, tak batal. Yalah apa alasan sah? Tak tahulah tapi ikut je. Aku yakin salah. Itu bukan ilmu yakin, itu baru
Ya, namanya. Dan ramai orang seperti itu karena tak mau belajar. Wah, ini paling basic nih. Tahu sholat itu begini, caranya begini, bacanya begini, rukunnya begini. Bila di penulisan rukun sah, bila batal, kena faham betul sehingga kita yakin sholat itu sah. Sholat tidak sah. Kita yakin berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu kita dapat daripada Alkitab, Quran, dan paling tidak seperti itu keyakinan kita. Yakin ada siap kubur, ada nikmat kubur, kan? Ya, Quran cerita, ada cerita. Ilmu yakin. Tapi itu keyakinan paling rendah. Kalau ingin menaikkan lagi tingkat keyakinan, kena ainul yakin. Ainul yakin itu lebih tinggi daripada ilmu yakin. Jadi keyakinan berdasarkan ain. Ain itu maknanya mata. Mata di sini jangan diartikan mata yang sifatnya fisikal ini ya. Juga mata penglihatan menurut Al-Quran. Mata ain itu kan mata kan yang fungsinya apa? Ain. Ain mata. Fungsinya untuk lihat. Dalam diri kita ada berapa alat ataupun nikmat ataupun ya ialah alat lah yang Allah berikan mereka untuk dapat melihat ada berapa. Dalam diri kita ada dua, satu. Nah itu seperti yang saya katakan, satu basorun, dua basiro. Nih basiro. Basorun itu mata fisikal, kepala ini, mata ini, yang muka ini, itu basor. Basirah itu mata hati. Mata hati. Kedua-duanya kita perlukan. Penting. Tapi basirah jauh lebih penting. Ada orang yang basornya melihat cantik. Umurnya 120 tahun, tak pakai spek. Boleh tengok kuman, bayangkan. Umur 120 tahun, kuman pun nampak, tak pakai mikroskop. Maknanya basornya luar biasa. Tapi basirohnya buta. Tak kenal Allah, tak kenal dosa, tak kenal buahnya itu bilang. Itu neraka tempatnya. Sementara ada orang basornya buta. Tak nampak apa-apa. Tapi basirohnya terang benderang. Contohnya Muadzin Nabi. Abdullah bin Umi Maktum. Itu buta itu. Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Lalu Nabi latih jadi muadzinnya. Bahkan ia menjadi asbab turunnya surah Abasa wa Tawalla itu. Dia buta, kenapa? Tapi hatinya terang dan masuk ahli surga. Bekas mufti Arab Saudi, Abdul Aziz bin Baz. Ya, buta. Tapi ya Allah, penguasa terhadap Quran hadis karena basirohnya terang benderang. Nah, bila kita cerita tentang ainul yakin, itu maknanya keyakinan yang berdasarkan penglihatan, bukan penglihatan mata, basor, tapi penglihatan basiroh. Keyakinannya sudah berdasarkan basiroh. Jadi, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita, dia itu maha berkuasa, maha pengasih, maha lembut, maha bijaksana. Kita yakin bahwa Allah itu maha berkuasa. Keyakinan kita bahwa Allah maha kuasa, keyakinan apa? Kita yakin bahwa Allah itu maha berkuasa. Keyakinan kita tingkat mana tuh? Kita yakin Allah maha berkuasa. Anda yakin Allah maha berkuasa? Yakin. Anda yakin Allah itu maha melihat? Yakin. Anda yakin Allah maha mendengar? Yakin. Dan semua orang begitu. Bahkan kalau kita tanya pada pencuri pun, pencuri muslim tanya. Atau kita tanya pada katalah orang yang berarti salah rasuah.
Anda seorang bisa salah Rasulullah. Bahkan Anda baru saja balik haji. Anda yakin Allah Maha mendengar? Yakin. Yakin, saya tahu dalilnya. Innallaha sami'un basir. Keyakinan dia bahwa Allah Maha mendengar, itu keyakinan betul. Ilmu, baru ilmu yakin. Kan berdasarkan ayat Quran bahwa Allah kata Maha mendengar. Tapi dia belum ainul yakin. Ainul yakin itu melihatnya dengan sini. Dia bukan sekadar yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat, tapi dia sentiasa merasa dilihat, merasa didengar. Bisa atau serupa? Oh, si bingung memahami. Yakin, pertama yakin Allah Maha melihat. Oke ya, itu wajib tuh. Kalau tak yakin, kufur tuh. Nah. Tapi belum tentu orang yang yakin bahwa Allah itu Maha melihat, dia sentiasa merasa dilihat. Setiap orang Muslim pasti yakin Allah Maha mendengar. Tapi belum tentu orang Muslim yang yakin Allah mendengar itu sentiasa merasa didengar. Contoh tadi seorang pencuri, seorang peraswa, Pak Haji. Tanya dia, Anda Muslim? Iya. Anda yakin Allah Maha melihat? Yakin. Saya hafal dalilnya. Dikata. Kalau basir, sami basir. Tapi kenapa Anda Rasulullah Anda melanggar larangan Allah? Ketika ia melanggar larangan Allah, ketika ia meninggalkan perintah Allah, dia sebenarnya sedang tidak merasa dilihat. Orang yang sentiasa merasa dilihat, diawasi Allah, pasti tak akan mencuri. Contoh, ada budak nak curi barang di kedai, dah dipegang. Tiba-tiba di rumah ke atas, di situ ada CCTV. Ketika ia melihat CCTV, apa yang dirasa dalam dirinya? Maknanya dia sedang dilihat. Walaupun tak ada yang melihat, tapi tengok, merasa dilihat dan diawasi, tak jadi mencuri. Nah, itu namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah macam tu. Jadi lebih dapat melihat, bukan meyakini. Sehingga bila orang punya hikmah akan memberi kesan. Yang dalam bahasa Nabi, al-ihsan adalah engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak dapat melihatnya, yakinlah Allah melihat. Oh, itu luar biasa orang berasanya. Sehingga gaya hidupnya seorang diri ke depan orang ramai ke di rumah ke di luar rumah ke dia macam itulah karena sentiasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau tidak merasa dimonitor oleh Allah, takut manusia, ya hanya elok depan manusia, belakang manusia. Nampak macam terpelajar di hadapan manusia. Tapi di belakang manusia, kurang ajar. Karena tak merasa dilihat. Nah, itu namanya ainul yakin. Itu ilmu hikmah. Ini contoh kecil saja. Itu ilmu hikmah. Ainul. Dia lebih tinggi ya. Tapi sebelum kita punya ilmu hikmah, ya kena ilmu kitab dulu lah. Sebelum ainul yakin, ada ilmu yakin. Dan nanti kemuncaknya hakul. Baik, sambil contoh. Kita mungkin belum sampai itu ya, kita masih dalam proses. Kita yakin bahwa neraka itu ada. Keyakinan kita bahwa neraka itu ada, itu keyakinan pikat apa? Ilmu yakin, karena kita yakin karena Quran beritahu, kan? Hadis beritahu. Sekarang, bila kita membaca Al-Quran, ayat-ayat itu berkaitan dengan neraka, siksa neraka, azab neraka yang ada kita merasa dalam diri kita ini begitu takut tersentuh sehingga kita menggigil atau biasa-biasa saja.
Ini sebagai contoh lah. Tak payah jawab jujur, jangan. Saya jujur nanti kalau seorang diri aja. Kalau kita membacanya biasa-biasa saja, tak ada siapa walaupun itu disimbah dengan cairan tembaga, mereka melecur di tempat. Tak ada siapa apa. Anda percaya neraka, yakin hanya ainul yakin, belum ainul yakin, belum ainul yakin. Orang yang ainul yakin bukan sekedar yakin neraka itu ada, tapi setiap baca neraka, ayat neraka, atau ada orang cerita neraka, dah rasa itu dah ainul yakin. Itu tak boleh dipelajari dalam buku, tak ada. Itu kena datang dari. Kalau kalau ilmu yakin atau ilmu kitab, itu kita boleh perlu dengan membaca, mendengar, inilah. Sementara ilmu hikmah untuk yakin itu datang dari dalam. Bila hati terbuka, hati makin bersih, Allah sendiri akan berikan. Datang. Ini Abu Bakar yang pernah cerita. Ya Rasulullah, bila aku di majlis engkau, ya Rasulullah, engkau cerita tentang neraka, aku ketakutan sungguh. Dan bila engkau cerita surga, aku teringin sekali. Seolah-olah nak sengat. Maknanya betul-betul dah tak ingin yang lain lah. Bila Nabi cerita neraka, dah ketakutan berpeluh-peluh Abu Bakar. Tapi ya Rasulullah, bila aku balik jumpa keluarga aku, hilang rasa itu. Abu Bakar merasa takut, perasaan itu iman yang apa? Yang tak kuat. Sehingga Abu Bakar, jangan-jangan aku ini masih munafik. Buktinya hanya merasa sangat kuat keinginan pada neraka bila di majlis Nabi. Tapi bila balik saya ke rumah, tak rasa aku dah. hilang. Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ini ada nifaq? Abu Bakar kata, tidak Abu Bakar, perasaan sedunia kebanyakan itu hanya saatan. Hanya sekejap. Kalau kamu boleh merasakan sepanjang masa itu, la sofa kal malaikat akan datang berjabat tangan dengan kamu. Dan itu tidak mungkin. Maknanya kita hanya Rasa sikit-sikit. memadai sekali. Baca Quran terus itu sudah. Kalau sampai hati sentiasa ketakutan kepada neraka, seperti mana ketika baca ayat neraka sepanjang masa, wah susah aja. Sambil masak nanti nangis saja, jumpa orang nangis saja. Itu hanya saatan. Itulah contoh ainul yakin. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah tidak boleh belajar melalui buku, tak ada. Dia bukan dari luar. Dia dan Allah bagi terus kepada hati yang sudah bersedia menerima. Itu cara mendapatkan ilmu hikmah, ilmu yakin, jadi membersihkan hati. Semakin hati itu bersih, makin terbuka, maka mudah. Tapi kalau masih kotor, masih tebal penutupnya, ya apa. Itu kadang ramai orang yang ilmu yakinnya luar biasa, karena ilmu kitabnya luar biasa, bergelar sarjana intelektual, tapi ilmu tak ada. Jadi itu rugi sekali itu. Sementara aku yakin nanti di akhirat. Sekarang kita hanya percaya, kan? Yakin bahwa siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Itu namanya ilmu yakin. Bila kita sudah dapat merasakan dahsyatnya siksa kubur, ketika kita baca ayat-ayat Quran atau hadis Nabi tentang siksa kubur, keyakinan kita sudah meningkat jadi ainul yakin. Bila hati kita tiba rasa ingin sangat, seronok sangat, nak sangat nikmat kubur. Ketika kita membaca ayat Quran atau hadis Nabi tentang nikmat kubur, keyakinan kita ainul yakin. Kan kita merasa itu. Nanti bila kita sudah masuk ke alam kubur, dan kita sudah merasakan sendiri, orang itu merasakan sendiri nikmat kubur. Karena semasa dunia hanya meyakini kan. Atau orang itu sudah merasakan sendiri siksa kubur dalam kubur. Maka yakinannya kepada siksa kubur dan nikmat kubur hakul yakin. Sekarang kita percaya
nikmat surga. Keyakinan kita ilmu yakin. Bila kita baca ayat-ayat tentang surga, kita ada keinginan yang luar biasa. Sehingga yang lain menjadi kecil. Naik menjadi ilmu. Bila kita sudah masuk surga dan merasakan sendiri nikmat surga yang sama kita yakini, keyakinan hakul yakin, kemujaknya boleh difahami? Boleh. Ustaz, lagi sekali Ustaz. Okey, sekarang saya buatkan kias je lah. Saya akan buat analogi dia. Ya. Hati. Untuk aku yakin itu di akhirat, bukan di sini. Ya. Orang yang belum menikmati belum. Paling tinggi di dunia orang hanya mencapai ainul yakin. Walaupun kebanyakan orang baru ilmu yakin. Baik, analogi ini inilah. Ya mas sekalian, kalau kita yakin bahwa cili itu pedas, berdasarkan buku-buku yang kita baca, maklumat-maklumat yang kita baca, kan, berita-berita yang kita dengar, keyakinan kita bahwa cili itu pedas, namanya Ilmu yakin. kan hanya berikan itu. Commission. Kalau kita percaya ada satu restoran, itu memang sedap gila makanan dia. Memang sedap. Macam sedap benar. Lalu kita dapat maklumat daripada kawan beritahu, kan? Sudah kabar, tengok dalam waktu sudah viral. Oh, memang saya yakin. Saya yakin restoran ini masuk sedap. Boleh yakin. Tapi bila kita pergi ke tempat itu, pergi ke restoran itu, Rasa dah. baru pergi tengok, oh memang ramai pelanggan, semuanya seronok. Atau kita tengok orang makan cili dan semuanya, kan? Kita yakin bahwa cili itu pedas, keyakinan kita sudah naik jadi ainul yakin. Kita, oh iyalah dia. Mana hakul yakinnya? Kalau kita ambil cili kita isi sendiri. Itu baru hakul yakin. Karena kita sudah merasakan pedasnya sendiri. Bukan hanya kata orang, bukan hanya melihat orang cili. Kita sudah pergi ke restoran itu dan menikmati hidangannya. Memang sedap. Hakul yakin bahwa restoran ini paling. Kalau sekarang mendengar, tengok dalam viral, ilmu yakin. Kalau hanya tengok ramai pelanggan di kedai itu, ainul yakin. Kalau nak hakul yakin, rasakan sendiri, bayo sendiri. Nah inilah maksudnya. Nikmat demikian juga. Kalau sekarang yakin bahwa di akhirat itu ada nikmat, itu Ilmu yakin. Tapi setiap baca ayat yang ada nikmat akhirat tiba-tiba hatinya berbunga-bunga ini tetap sehingga yang lain menjadi kecil dan sanggup membelinya dengan harga semahal apapun. Sehingga pada zaman Nabi mengorbankan jiwa dan raganya untuk mendapatkan nikmat surga. Dari mana dia dapat kekuatan mengorbankan harta dan jiwanya sehingga mati syahid untuk mendapatkan nikmat surga? Karena keyakinan mereka sudah ainul yakin. Nanti di akhirat Allah masukkan orang-orang ini dalam surga dan mereka telah sedang menikmati nikmat surga. Hakul yakin. Hakul yakin. Di Asia, harus kan? Ya. Kamu di Asia, istri tidak mampu. Jadi Di Asia, istri tidak mampu. Dia rasa dia nampak yang Islamnya dia dekat dengan meninggal. Itulah aku yakin tu atau ain. itu ain. Ya hakul yakin ini bila dah merasakan. Tadi contoh cili. Kita yakin cili pedas berdasarkan apa? Ilmu yakin. Pertama, kita yakin cili pedas berdasarkan apa? Maklumat-maklumat orang kan? Buku-buku kan? Kata orang kan? Kalau kita yakin pedasnya cili karena berdasarkan maklumat, itu namanya ilmu yakin. Kalau kita melihat sendiri ramai orang makan cili dan dia semuanya, maka kita semakin kuat keyakinannya. Ainul
Yakin. Tapi kalau kita ambil cili lalu gigit sendiri, kita rasa sendiri. Hakul Aku yakin. Asia belum merasakan surga, tapi sudah ainul. Ainu yakin. Begitulah. Dia itu udah paling tinggi tuh. Untuk di dunia paling tinggi. Aku yakin nanti di akhirat. Aku yakin di alam kubur. Alam kubur. Itu paling tinggi. Yang paling tinggi. Tapi tidaklah bermula dari ilmu yakin. Nah, ilmu itu kena kuat. Masanya yang yakin, yang ilmu yakin pun ramai yang tak dapat. Kita jangan Ada yakin bahwa yakin. Kenapa yakin? Apa dalilnya? Yalah, orang kata ada sepur, ada dah. Yakin dah. Kenapa yakin? Yalah, kalau tak yakin dosa. Yakin itu mesti ada. Ini dalilnya, Quran kata ini. Hadisnya ini. Quran itulah yang buat saya yakin. Bukan pasal. Yalah, kalau tak yakin dosa. Jadi ilmu yakin pun kadang orang belum lepas. Macam mana nak ilmu yakin? Sedangkan ini ingat ya, yang kedua itu namanya sebab itu ilmu beragam ada dua, ilmu kitab dan ilmu hikmah. Kalau dua-dua ini sudah dimiliki, insya Allah nanti akan dapatkan yang di akhirat. Di akhirat sudah tidak lagi ilmu kitab. Di akhirat ada perintah untuk belajar. Nggak ada. Tidak ada. Usrah ada. Nggak ada. Tidak ada. Tidak salah. Ada perintah untuk sholat tahajud. Tak ada. Tidak ada. Akhirnya ini hanya untuk balasan. Tak boleh Jasa. Jasa. ya, jaza. Sama ada senang atau susah, itu saja. Baik, itu sepintas lalu tentang nih yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah. Ilmu ada dua dalam ayat ini ya. Satu ilmu kitab, dua ilmu hikmah. Kitab, jadi ilmu zahir lah. Yang kita pelajari lah ilmu zahir. Tahu halal haram, tahu syarat rukun, tahu boleh tak boleh, sah atau tidak. Itu penting tuh, belajar itu. Berdasarkan dalil. Itu namanya ilmu kitab. Boleh dipelajari, boleh dibaca, boleh dengar, boleh tanya. Tapi ilmu hikmah, itu untuk mendapatkannya bukan dengan belajar. Satu dan paling penting belajar ini membuka hati. Semakin bersih hati seorang, Allah sini akan baca ayat dia juga. Bukan zaud, Ustaz. Ya, Bukan zaud yang ibu ngasih. ya itu kan betul. Ilmu hikmah itu kajian kepada ilmu dauk, rasa. Coba saya nak tunjukkan satu ayat aja. Coba jangan lihat ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 23. Ayat ini tadi saya katakan, kita yakin Quran itu firman Allah. Betul ya? Kita yakin Quran itu betul. Baik, keyakinan kita bahwa Quran itu firman Allah dan isi Quran semua betul, itu keyakinan peringkat mana? Ilmu yakin, betul ya? Itu paling tidak. Nah, sekarang ada lebih tinggi lagi. Ini ayatnya. Surah 39 ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matan. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik percakapan, yakni berupa sebuah kitab yang dalam Al-Quran ini mutasyabihan, yang saling menyerupai. Satu ayat dengan yang lain bahkan ada yang sama betul. Dalam Ar-Rahman itu berapa kali fabi ayat banyak kali. Kisah Nabi Musa diulang-ulang sikit-sikit.
Dan ada pula yang matania. Apa matania? Apa mana isnain? Dua. Jadi matania. Bukan. Ulama-ulama tafsir sunnah memahami ya ini merujuk kepada surah Al-Fatihah. Matania. Sebab Al-Fatihah paling tidak dibaca 2 kali untuk memastikan sholat itu sah. Paling tidak 2 kali. Paling kurang. Apa dia? Ya. Sholat apa? Subuh kan? Yang 2 rakaat kan? Ini sholat secara normal lah. Paling tidak 2 kali. Diulang-ulang. Oke. Nah, Al-Quran termasuk Al-Fatihah atau ayat pertama, yang kedua, yang surat mana-mana. Nih, tata syairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Apa dia? Tak syairu. Remang. Berdiri bulu roma. Daripada kalimat sya'run. Sya'run apa maknanya? Rambut. Jadi tak syairu itu maknanya rambut berdiri. Wah, bulu roma berdiri. Minhu dari sebab ia. Sebab apa? Sebab ia dia apa? Ya. Ini hu ke mana? Hu. Kitab. Hu itu dah kitab. Meremang dari sebabnya, kitab, yani Al-Quran. Apa yang meremang? Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang mereka takut Tuhan mereka. Karena kulit mereka meremang, tummatalinu juluduhum. Karena rajin meremang, selalu meremang, sering meremang, kemudian talin, lana yalinu, lin. Tenang. Lembut. Lembut. Kan matlin, mat lembut. Kemudian menjadi lembutlah kulit Kulit mereka. mereka. Ini sangat ajaib. Ini ada kaitannya dengan ijaz Quran. Dan ada timah kepada Saya sedang mengajar ijaz Quran berkaitan dengan kulit. Luar biasa. Quran beri maklumat kepada kita tentang kulit dan baru terdedah kebenarannya abad kini. Wa qulubuhum ila dzikrillah. Dan juga menjadi lembut hati-hati mereka kepada mengingat Allah. coba berikan ayat ini. Quran kita yakin firman Allah, ya. Quran kita yakin benar belaka, ya. Itu namanya ilmu yakin. Pertanyaannya, adakah apabila kita baca Al-Quran, seorang dirilah banyak, adakah meremang kulit kita? Pernah meremang orang itu? Kita faham tu rumah Ustaz. Ya, benar pertanyaan. Pernahkah kita meremang itu? Ya. Kalau belum, nanti kita baru ilmu yakin. Ilmu yakin jauh. Ilmu yakin itu bila membaca bukan hanya yakin itu betul. Dan itu keluarnya dari hati yang paling bersih. Itulah nama ilmu hikmah itu. Itu tinggi sekali itu. Itu yang kata Rasulullah, baca Al-Quran kalau persatu huruf, satu kebaikan digandakan 10. Itu menurut kebanyakan pensarah hadis, yakni bila baca Al-Quran sudah ainul yakin. Kalau hanya baca punya Quran untuk pindah, mereka lain aja, bukan satu dapat 10 ya. Satu dapat 1 ya. Tapi ada hadis yang segitu dipahami secara tekstual. Baca satu huruf, satu kebaikan digandakan 10. Nabi kata alif lam mim 3 huruf. Jadi kalau alif 3 huruf, karena bila orang baca alif lam mim 30 dapat 30. Oh, kalau kita kena wajib baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Batu nun, kof. Batu pun dah 30. Pada kof. Saya tak kata hadis yang salah, pemahaman yang terlalu sederhana. Bukan begitu. Satu huruf diberi satu kebaikan digandakan 10, itu bila menurut kebanyakan secara hadis yang agak cermat lah, apabila kita sudah ainul yakin dan membacanya seperti ini. Baca yuk, terbang.
Dan bila bulu roma selalu beremang berdiri, lama-lama kulit itu jadi lembut. Adakah lembut mananya yang dimaksudkan lembut tak perlu mandi lulut? Tak. Itu lembut fisika, ini mempunyai makna spiritual yang tinggi sekali. Ya, ini ada satu, Masya Allah itu. Nah, dipanggil apa tuh? Micro receptor dalam kulit. Itu yang micro receptor. Kulit memang dia punya apa ya? Sel kulit ini sangat luar biasa dari Tuhan. Sangat luar biasa. Quran telah memberitahu kita maklumatnya 1400 tahun dahulu, tapi kebenaran baru terdak abad kini. Ya, abad 19. Bahkan lebih baru lagi. Lebih baru lagi. Jika yang mereka seorang dermatologis daripada Universiti Thailand memeluk agama Islam. Dia seorang Buddhis. Dia pakar kulit setelah menghadiri seminar di Arab Saudi tentang ujian Al-Quran, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, karena kagum dengan Al-Quran. Kekagumannya, tidak mungkin kitab yang diturunkan 14 abad yang lalu di padang pasir disampaikan oleh orang yang diyakini tak baca, tak menulis, kan umi kan, tapi maklumat saintifiknya sangat-sangat luar biasa dan baru diketahui. Bagaimana mungkin Muhammad punya maklumat saintis? Nabi Muhammad bukan seorang saintis, dia tak punya lab. Pasti ini ucapan yang mencipta kulit. Ya, akhirnya seorang dermatologis dari Pakistan, ada daripada Thailand, memerlukan Islam. Tuh, paham ya? Inilah contoh ainul yakin. Apa nama? Ilmul hikmah. Baca, kita baca, tapi masalahnya pernahkah kita baca Al-Quran? Kalau pernah, syukurlah. Ulangi, usahakan untuk selalu dapat. Baca ayat mana? Ayat ini tak sebut ayat apa yang perlu dibacakan, kan Al-Quran hanya kata membacanya kan. Menunjukkan kulitmu. Imam An-Nawawi berpesan begini. Kalau kamu ingin mendapatkan keadaan seperti ini, tidak baca Quran, tanamkan keyakinan dalam hati kamu bahwa Quran yang kamu baca itu seakan-akan, seolah-olah ia Allah turunkan untuk kamu malam tadi. Bukan untuk orang lain. Maksudnya apa? Kalau kamu baca ayat Quran, katalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit mereka. Itu Allah cipta orang apa ya? Munafik kan? Jadi kata Imam Nawawi, kalau kamu baca itu, rasakan, yakinkan bahwa yang dimasukkan Allah itu ada diri kamu. Jangan-jangan aku nih. Jangan-jangan aku nih. Dalam hatiku ada penyakit. Kalau kita membiasakan bacaan itu, ayat Quran yang Allah turunkan bila Allah cita kesan, ini aku ada, ini aku ada. Lama-lama nanti hati kita bergetar. Tapi orang sekarang kadang tidak. Pada orang pandai cari ayat Quran untuk orang lain. Fi qulubihim maradun. Alam dia penyakit. Nih, confirm dia itulah. Dia itu artinya penyakit. Dia. Saya itu degil. Itu baca lagi lain. Ini summun bukmun umyung fahum lain ini. Dia pakar, dia bisu, itu dia. Confirm dia orang. Kalau nak tahu dia orangnya. Khotamalul. Semua ayat yang dibaca, satu juzuk tak ada satu pun ayat untuk muka dirinya, tapi untuk semua orang lain. Ini kerja macam itu. Macam mana nak menangis baca Quran? Macam mana nak mengamalkan Az-Zumar 23 kalau setiap ayat hanya untuk orang lain dan seakan-akan tidak ada ayat untuk muka dia? Atau kalau untuk dirinya pun mungkin ayat-ayat yang katalah bawahnya walladzina amanu wassolihati lahum hum fi jannatin
tajri min al-anhar. Orang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan masuk surga yang mana di bawahnya. Mengalir air. Nah, ini aku. Sungai. Ini aku. Tiba-tiba ia merasa menjadi orang yang VIP di akhirat. Ya Allah ya Tuhan, Sure, sikit. ini kerja apa? Salah bin keliru. Itu perasaan hati yang sangat-sangat menyesatkan. Seakan-akan bila baca itu seakan, wah ini amat aku nih. Aku merasa paling layak di sana dan seakan nanti VIP di akhirat. Sementara kalau baca ayat-ayat yang tentang sifat guru ke bakil, ini dia. Jadi mudah sangat menggunakan Al-Quran hanya untuk menjudge orang lain. Kalau tak baik. Satu juzuk ayat apa Quran dibaca, macam tidak ada satu ayat pun yang mengena muka dia. Itu bukan pasal ayat, bukan tidak ada ayat menimpa, karena hatinya kotor. Basirohnya itu glukoma. Ya, itu apa yang kami pelajari dulu dalam ilmu hikmah, basirohnya terkena glukoma. Glukoma tak nampak terus. Iya, dan itu perlu dijaga ya, seperti mana ya, bagaimana untuk mendapatkan ilmu hikmah tadi. Ya, kena rajin merenung diri, daripada Allah seorang diri. Itu karena Nabi sangat menggalakkan umatnya. Ya, mulai seperti malam terakhir itu. Ya, paling tidak kalau berat sangat, usahakan bangun subuh itu awal. Ya, 1 jam sebelumnya paling tidak. Sempatlah, apa namanya, Solat. qiyamul lail. Seorang diri. Tak ada orang tengok, tak ada ini hayati tidak. Bila istighfar itu betul-betul bukan hanya minta ampun. Bila kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, bukan semata-mata minta ampun. Tapi sebelum kita dah rasakan yang kita mengaku bersalah. Mengaku punya banyak kesalahan, mengaku banyak kotoran. Bukan, jangan hanya ingat minta pengampunnya. Allah hanya akan berikan pengampunan kepada kita karena kita minta apabila kita sudah mengakui sejujur-jujurnya akan Kesalahan. dan rasakan itu. Ya, sekali dua mungkin belum dapat memberi kesan dalam hati. Tapi kalau dilakukan selalu, lama-lama dia tersentuh. Mungkin baru Allahumma pun sudah mulai terang sejuk. Dan kalau sudah dapat itu, syukurlah. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Maknanya hati kita sudah mulai tersentuh. Sebab Quran ini punya kekuatan yang luar biasa, boleh menebusi hati seseorang. Tetapi sekuat manapun cahaya Quran, tidak semua hati dapat ditembusi. Bukan cahaya Quran tidak cukup kuat, tapi hati itu terlalu tebal penutupnya. Qurannya sangat kuat, tapi bila penutup hati sangat tebal, ya, tidak tembus. Laisa al-haqqu laisa bimajubin. Kebenaran itu tidak tertutup. Tak ada tertutup. Walakin al-mahjub, tetapi yang terlindung, yakni anta aninadhari ilayya. Dirimu daripada melihat kebenaran. Jadi yang tertutup bukan kebenaran yang datang dari Allah, tapi yang tahu jadi hati kita, sehingga tak dapat jadi cara melihatnya kena buka penutupnya. Dan penutup hati yang paling berat, paling besar ya. Penutup pendinding hati yang paling basirah yang paling besar, paling tebal, paling keras apa dia? Kita tahu. Memanjakan, mengikuti hawa nafsu. Itulah penutup hati paling tebal. Orang selalu memanjakan hawa nafsunya pasti artinya tertutup dan penutupnya makin tebal gitu. Hawa nafsu tidak boleh dimanjakan. Jangan dimanjakan. Memanjakan hawa nafsu maknanya apa ya? Ikut. Mana apa yang dimaukan nafsu akan diikuti. Dituruti. Macam mana nak kenal yang kita sedang memanjakan hawa nafsu? Macam mana kita nak tahu kita ini sedang memanjakan hawa nafsu atau sedang mengikuti hawa nafsu?
Senang aja dan tenang. Apa saja keinginan kita, apa saja kemauan kita, apa saja yang kita lakukan yang bercanggah dengan ketetapan syarak, makna kita sedang berjalan. Agama kata duduk, kita ingin berdiri, Anda memanjakan hawa nafsu. Agama suruh kata diam, kita cakap, Anda memanjakan hawa nafsu. Agama suruh cakap, kita sonyak. So, apa saja perbuatan kita, keinginan kita, kehendak kita yang bercanggah berlawanan dengan kehendak syarak. Senang sekali nak mengetahui. Jadi kalau kita, adakah yang aku buat ini sesuai atau dengan syarak? Oh, tak sesuai. Itu mana kita memanjakan nafsu itu. Bergantunglah. Berat atau ringan, besar atau kalau percanggahan itu tingkat haram, namanya tebal penutupnya. Paham ya? Oh, ke situ pula ilmu yakin ini. Dah. Jadi sebab ini saja. Sayyidul Istighfar dibaca pagi atau petang. Nabi kata pembacanya termasuk ahli akan jamin Islam dengan syarat bahwa mungkin keyword dia dalam ayat ini adalah yakin. Yakin itu ada ini. Paling tidak yang di bawah dan kedua. Sebab yang ke atas itu di nanti. Yang aku yakin itu di akhirat. Di alam kubur. Udah di sana. Kecuali Nabi pernah mendapatkan hakul yakin. Kan Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka kan. Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan Allah pernah perlihatkan surga dan neraka. Jadi Nabi keyakinan Nabi terhadap surga dan neraka peringkat apa? Hakul yakin kalau Rasulullah. Abu Bakar yang paling hebat itu pun baru peringkat ainul yakin karena belum. Ya sekarang sudah ainul apa? Aku yakinlah di alam kubur sedang berada di taman surga. Nah, itu betul-betul sudah peringkat merasakan. Ibarat meyakini pedang sini di sini sudah menggigit. Itu dah maksud. Selama ini belum menggigit. Baru kata orang. Baru kata orang. Baru tengok orang apa? Pedang itu. Oke ya? Boleh itu. Boleh pahami? Boleh Islam. Tapi cara yang berat tadi. Az-Zumar 23 itu memang sangat benar. Rupanya Quran, ya Allah, bukan sekali untuk dibaca. Betul dipelajari, betul. Tahu halal haramnya, ya. Wajib sunahnya, iya. Surga nerakanya, iya. Tapi itu namanya ilmu kitab, itu namanya ilmu yakin. Tapi dalam ayat dari Az-Zumar tadi, Allah ingin kita meningkatkan keyakinan kita menjadi ainul yakin. Untuk ainul yakin, jadi Anda baca Quran meremang. Cemana boleh meremang? Berdiri bulu rumah. Kata Imam Nawawi, usahakan setiap ayat yang dibaca itu seakan-akan Allah turunkan untuk kamu. Bila ayat itu kata mereka adalah orang-orang yang berbuat salah, jangan-jangan mereka itu termasuk aku. Lalu coba mencari di mana. Bila Allah kata mereka orang yang berjaya dunia akhirat, agak aku udah masuk mereka atau belum? Lalu tengok ciri-ciri dia. Itu akan membuat hati mudah. Jadi mula-mula hati kena ketuk dulu, ketuk, lama-lama dibuka pintunya. Dikikis. Diketuk sikit. Mula-mula belum terbuka, tapi kalau selalu kena ketuk, lama-lama Dia tak boleh. itu cara baca Quran. Tapi itulah susah ya. Kita nak habis cepat sah. Ya pasal anak ini kalau tak baca cuma pasal bunga telur dah tumpah. Saya tak kata itu tak boleh ya, tapi kalau itu jadi di nomor satu kan, halang sekali. Jadi seronoknya bukan seronok baca Qurannya, seronok pasal bunga telurnya dan selfie-nya. Itu kan seronok. Selfie. Kan sebenarnya itu selfie. Termasuk di grup. Itu ada tema pula, tema.
Tahun ini temanya apa? Khatam Quran. Oh, temanya. Baik, tempo hari kita pelajari, yakni kalimat khalaqtani wa ana Duka. abduka. Itu kan? Dan itu menghimpunkan dua tauhid sekaligus. Khalaqtani, engkau cipta aku, itu mana tauhid? Kita mengakui Allah pencipta kita, itu tauhid rububiyah. Ya Allah, dan aku adalah hambamu, itu tauhid Uluhiyah. uluhiyah. Masya Allah. Rasakan itu. Kita mengakui Allah yang pencipta kita, dan kita juga menyerah kita nih hamba. Hamba kepada Allah. Abduka. Yang Quran dalam surah Ad-Dariyat yang sangat populer. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahnya cuma mana? Ad-Dariyat 56 itulah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka liya'buduni. Supaya mereka menyembah aku, beribadah padaku. Ini mungkin yang ya saya tak kata salah tapi kurang tepat. Coba lihat surah Al-Dariyat 56. Lihat buduni. Lihat buduni. Lihat budu. Terjemahnya agar mereka beribadah kan. Ya budu ini fi'il apa ya? Mudhari. Abada ya budu. Dalam ayat ini, dalam ayat ya budu fi'il mudhari, masdarnya ada yang kata ibadah. Masdarnya daripada ya budu. Ada juga masdar ya budu dalam ayat ini bukan ibadah tapi ubudiyah. Ubudiyah. Ramai orang memahami dia budul itu supaya mereka beribadah. Yaitu kita kena sholat, kita kena zakat, kita kena buat apa yang Allah suruh, kita kena tinggal apa yang Allah tegak. Karena difahami ibadah. Salahkah itu? Tak salah. Tapi kurang tepat. Karena ya'budun dalam ayat ini masdarnya bukan ibadah. Masdarnya ubudiyah. Apa makna ubudiyah? Memperhambakan diri, bukan ibadah. Orang yang memperhambakan diri pasti ia beribadah. Tapi orang yang melakukan ibadah belum tentu memperhambakan diri. Ramai orang sholat, ramai orang buat yang disuruh, ramai orang amar ma'ruf, tapi sombongnya luar biasa. Itu mana ibadah belum jadi ubudiyah. Bila kita ini memperhambakan diri kita, mana kita memposisikan diri kita sebagai hamba kepada Allah. Coba, apa yang dimiliki, apa yang dikuasai oleh hamba terhadap Tuhan? Ada. Perkataan hamba ini dalam bahasa Melayu atau yang ini. Apa yang dimiliki oleh hamba? Ada kuasa atau tidak? Jangankan memiliki, dirinya pun dimiliki oleh tuannya. Iya, itu hamba. Jadi kita ini, karena kita ini ubudiyah, memperhambakan diri Tuhan. Hendaklah kita yakinkan diri bahwa kita ini dimiliki oleh Allah. Tidak diberi apa-apa kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dahulu pernah kita pelajari itu. Rahasia auqalah dan rahasia istirja. Tolong dulu semua. Orang yang memahami rahasia hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, dan orang yang mengetahui rahasia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi, itulah ubudiyah yang sebenar.
Jadi bila kita betul-betul punya ubudiyah, kita merasa tak punya apa-apa. Tak punya, jangankan benda, kekuatan pun tak ada. Karena la haula wala quwwata illa billah. Ya namanya hamba. Allah kata, akulah Al-Kabir yang maha besar. Aku Al-Mutakabbir. Aku saja yang berhak untuk punya sifat takabur. Sedangkan kamu, kata Allah, hambaku, kamu tak layak punya sifat takabur. Jadi kalau hamba merasa berhak bertakabur, mana itu bukan jauh sekali ubudiyah. Walaupun dia sholat, walaupun dia buat apa yang Allah suruh. Itu maksud ayat ini. Aku tidak cipta jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu berubudiyah, memperhambakan dirinya kepada aku. Bukan beribadah. Kalau ibadah, biasanya orang kami akan berikan contoh, kecuali hanya beribadah. Sebab itu tuan-tuan, kita mesti buat apa yang suruh, tinggal yang tidak. Mesti begitu contohnya. Tapi lupa, ramai orang yang buat, yang walaupun dah buat apa yang Allah suruh, dan dah tinggal apa yang Allah Juga. tegak, tapi sifat ubudiyahnya belum muncul. Kan? Merasa angkuh ada, merasa hebat ada, merasa Allah Akbar. Merasa punya. Walhal kita tidak punya apa-apa kerana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Bila orang merasa punya, merasa memiliki sesuatu, pasti ada timbul rasa takut kehilangan. Ilmu hikmah mengatakan, bila orang merasa memiliki sesuatu, pasti akan dijangkiti penyakit takut kehilangan. Betul tak? Ini bahasa hikmah, ini bukan bahasa usrah biasa. Orang yang merasa memiliki sesuatu, pasti akan dijangkiti penyakit takut. Agaknya takut kehilangan itu menyeronokkan atau menyenangkan? Lakukan. Nah, kalau orang hatinya sentiasa diliputi rasa takut kehilangan, takut kan? Itu aneh. Hidupnya bahagia atau menderita? Wih, pasti menderita. Makanya, macam mana agar kita tidak diserang, dijangkit penyakit takut kehilangan? Macam caranya? Jangan pernah merasa memiliki. Karena memang kita ini, kata Al-Quran, tidak memiliki apa-apa. Bahkan diri kita pun dimiliki oleh, oh, itu dalam sekali makna ayat hikmah itu. Jadi mentaliti kita sebagai hamba Allah di dunia, anak abduka itu ya mas sekalian, sebenarnya sama seperti mana dicontohkan oleh minta seorang itulah tukang atau penjaga parking kereta itu, parking kendaraan. Bahasa saya jadi sebagai contoh mentaliti jukir. Dan dia besar. Mentaliti jukir. Sungkir. Jukir. Juru parkir. Juru parkir. Sungkir. Kan parkir namanya. Parkir. Ini pun dah gunakan parkir kan. Ya. Juru parkir kan jukir. Sebab ada juru wang kan. Ya. Juru tere. Juru bicara. Nah, ini jukir. Juru parkir. Mentaliti kita, kalau kita ingin mempunyai sifat ubudiyah pada Allah, hendaklah belajar dengan mentaliti jukir. Jukir itu kan duduk di itu kan. Ada kereta masuk, ya pastikan masuk. Tak kira kereta mahal ke, murah ke, baru ke, lama ke. Kereta kancil buru kan. Kerjanya apa itu jukir itu? Tugasannya apa? Tanggung jawabnya apa? Menjaga kan? Jaga. Nanti bila tuannya datang dan ambil kereta itu, keluar satu persatu, ambil satu persatu, agak sedih atau tidak jukir itu? Agak sedihnya. Kenapa dia tidak merasa kehilangan? Kan dia punya. Kan dia tahu bukan milik dia.
Sebab itu, habis pun walaupun kita mahal, ya bahkan dia dapat upah karena dia telah menjaganya dengan betul. Jadi tugas kita di dunia hanya menjaga amanah Allah, dan bila kita jaga sesuai dengan kehendak Allah, kita dapat upah, dapat balasan. Kita tidak diberi hak oleh Allah untuk merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki pasti akan diserang penyakit takut kehilangan. Jadi jangan kalah dengan jukir. Itu jukir itu memberi pengajaran luar biasa dalam hidup. Itulah ubudiyah yang sebenar. Sebab itu happy aja. Oh, ada masuk, tambah lagi. Oh, mana bila tambah. Banyak kita, mana tambah lah. Ketangguhnya aku pernah jaga. Bila satu keluar, ya senang. Sikit pun tak ada rasa sedih, sikit pun tak merasa kehilangan, karena dia tahu bukan milik dia. Kita yang karena sedih, karena kehilangan itu, karena selama ini kita merasa itu milik kita. Nah, itu salah kita. Malah Allah tak pernah kata ini milik kamu. Allah kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apanya? Milik Allah lah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ayat itu dihafal luar biasa oleh setiap mukmin. Hafal dan yakin, tapi yakinnya baru ilmu yakin. Ainul yakin belum. Ainul yakin sepatutnya. Yalah, kalau Allah kata miliknya, mana aku tak punya apa-apa. Iya, yakin kan? Sebab itu Nabi ketika takziah, ada sahabat yang tinggal mati oleh ahli keluarganya, Nabi itu takziah. Ucapan takziah itu maknanya zaman sekarang, yakni satu nasihat, ucapan atau apa tindakan lah, yang tentunya membantu orang yang musibah itu mampu bersabar. Itu takziah. Jadi takziah berupa nasihat lah. Tapi kita pelik, takziah itu dianggap satu benda. Saya ucapkan takziah apa tu benda? Takziah apa? Ya, saya ikut takziah. Apa itu takziah? Takziah itu mesti nasihat. Membantu orang itu mampu bersabar. Apa ucapan Nabi? Inna lillahi ma'akhoda. Puan, karena waktu itu kebetulan yang perempuan yang mati oleh anaknya. Sedih lah tentunya. Nabi bagi takziah. Inna lillahi ma'akhoda. Puan, sesungguhnya bagi Allah lah apa yang dia ambil. Mana Allah sedang mengambil apa yang dimilikinya. Bahasa mudahnya, anak puan yang mati itu milik Allah. Datang daripada Allah. Sekarang Allah yang menjadi pemilik, dia ambil. Jadi puan tidak kehilangan siapa-siapa. Dalam itu hikmah. Puan tidak kehilangan apa-apa dengan siapa-siapa. Jadi kalau puan sedih karena merasa kehilangan, itu tak kena pada tempatnya. Walahu ma'ata, dan bagi Allah juga lah apa yang dia berikan. Lalu ketika puan belum punya anak, lalu Allah berikan kepada puan anak itu milik Allah, diberikan pada puan. Pinjaman. Yaitu bila ia milik Allah, suatu hari Allah akan ambil, walaupun mungkin tanpa notis. Jadi hakikatnya puan tidak kehilangan apa-apa sih. Dalam itu takziah Nabi. Ayo sahabat Nabi tadi baru subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, tenang dan sabar itu hukumnya wajib kan. Ya, Itu artinya sabar dan pahalanya sangat besar. Sebab kalau ditimpa musibah mengeluh, dosa. Dalam hatinya sakit, dosa pula. Minimum sabar. Bila dia musibah. Lebih tinggi lagi, ridha. Paling atas, syukur. Dahulu pernah kita pelajari itu. Itu namanya ilmu hikmah. Keyakinannya sudah naik pada ainul yakin. Jadi saya memilih tafsiran. Lalu walaupun kedua diajarkan, satu ya bunuh itu maknanya boleh ibadah, maknanya juga ubudiyah, tapi yang tepat maknanya ubudiyah. Aku tidak cipta jin dan manusia, kata Allah, melainkan semata agar mereka itu berubudiyah padaku, bukan hanya beribadah. Kalau ibadah terbatas definisi dia, buat yang disuruh, tinggal yang di tapi belum tentu orang yang baik itu merasa dirinya hamba. Masih angkuh, masih itu, merasa ada yang punya. Allah suruh duduk, ia berdiri. Allah kata jangan ambil, dia ragu. Gimana? Hamba apa? Itu bukan hamba, mungkin
pekerja pun belum layak. Kan masih asik apa melawan toke ya, lawan majikan. Hamba ini tak punya hak apa-apa. Bahkan dirinya pun dimiliki oleh tuannya. Itu ya. Sebab itulah tempoh hari saya katakan di dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat itu apa namanya dinilai kurang sahih oleh setengah ulama hadis asar, tapi maknanya adalah hasan, yakni hadis qudsi, wahai anak Adam, aku cipta engkau untuk diri aku. Dan aku cipta segala sesuatu di alam semesta ini untuk engkau. Betul kan? Aku cipta engkau untuk aku, kata Allah. Dan aku cipta alam untuk engkau. Sebab itu, demi hak aku atas engkau, wahai anak Adam, janganlah kamu sibukkan dirimu terhadap apa yang aku ciptakan ia untuk kamu, sehingga melengahkan tujuan aku cipta engkau. Oh, itu dalam sungguh maknanya. Tengok catatan minggu lepas. Ya. Jadi, keutamaan hidup rupanya mencapai tujuan kita dicipta, menjadi hamba Allah. Sedangkan keperluan yang kita perlukan dalam hidup, Allah dah ciptakan untuk kita. Bumi, langit, dan isinya untuk kita. Bukan untuk malaikat. Iya. Semua. Hutannya, ke lautnya, ke lembunya, gunungnya. Sebesar manapun gunung, sebesar mana batu, sebesar manapun lembu, tak adalah kita dicipta untuk lembu. Tak ada. Hanya orang bodoh aja yang dia merasa dicipta oleh lembu sehingga lembu sembah. Itu orang bodoh. Lembu itu cipta untuk kita, gunung untuk kita, pokok untuk kita, angin untuk kita. Dan itu untuk manfaat bagi kita. Allah sediakan beri manfaat. Bukan untuk kita miliki ya. Bukan untuk kita miliki. Allah hanya izinkan kita untuk memanfaatkannya. Agar kita mudah melaksanakan kewajiban. Sebab itu kita tidak perlu istilahnya apa kalau kata janganlah kamu terlalu menyibukkan memikirkan sesuatu yang aku dah ciptakan peruntukan untuk kamu sehingga kamu melalaikan tujuan aku cipta kamu. Kan tujuan kan ta'abud. Tujuannya kan ubudiyah. Tapi ubudiyah diabaikan karena sibuk tentang takut tak dapat itu, takut tak dapat ini. Wih, macam mana takut dapat? Allah dah beri jaminan. Sehingga adalah satu ucapan yang bagi saya sangat luar biasa lah. Ini namanya kata hikmah. Apa kata hikmah kata lain? Ya kata hikmah. Word of wisdom lah. Apa bahasa orangnya? Ya. Kata hikmah. Bahasa Melayunya. Ya kalimat kata-kata. Ya hikmah. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsirika fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ya, karena kita pelajari di jam sekalian tentang Sayyidul Istighfar. Rahasianya bukan kalimatnya. Kalau kalimatnya sudah hafal. Ijtihaduka. Apa artinya? Nah, apa mana ijtihaduka? Nah? Maka siruka.
Iman, bukan hadis Nabi. Word of wisdom. Istihaduka fima domina laka wa taqsiruka fima talaba minka. Fima talaba minka. Dalilun alam timasi alam timasi al basirati minka. Tahu terjemahnya? Tahu ya? Nah, ya itulah terjemahnya itu. Seperti itu. Ijtihaduka apa artinya? Istihad. Istihad. Usaha itu kan usaha yang keras, usaha yang bersungguh-sungguh. Istihad. Jadi istihaduka mana usaha kerasmu. Usaha kerasmu. Fima dominalaka. Dalam hal atau dalam sesuatu perkara yang sudah dijamin untukmu. Usaha kerasmu di dalam hal yang sudah dijamin untuk kamu. Watak siruka dan kelalaian kamu, kecuaian kamu. Fima tolaba minka, dalam hal yang diminta atau dituntut dari kamu. Yang dia minta, dia tuntut dari kamu. Dalilun. Apa dalilun? Dalil lah, bukti. Bukti yang nyata. Dalilun, bukti. Petanda yang nyata. Alam timasil basirati minka. Dalil bukti nyata bagi intimasil basirah. Tertutupnya mata hati. Intimas. Dan sudah kan lau nasya'ula tomasna ala a'yunihim. Tumis-tumis ya. Menurutkan buktinya atas tertumisnya mata hati. Bayangkan mata hati kena tumis. Minka dari engkau. Dalam ini makna ini. Ini ilmu hikmah. Usaha keras kita, usaha bersungguh-sungguh kita mencari sesuatu yang sudah dijamin untuk kita. Oke, berdasarkan diskusi yang saya sampaikan tadi, apa yang Allah sudah berikan jaminan buat kita? Tadi. Semua keperluan hidup kan? Bumi langit dan isinya kan Allah kata milik Allah dan Allah ciptakan untuk kita. Maknanya Allah telah beri jaminan pada kita berupa semua keperluan hidup. Hatta oksigen, denyut jantung. Itu semua dah. Tapi kita bersungguh-sungguh, berkeras-keras mengambil berat tentang ini, sehingga wataksiruka fima talawamika. Kita lalai, kita cuai terhadap padahal yang Allah minta daripada kita. Apa yang Allah minta? Tadi ubudiyah. Permintaan Allah pada kita, kita lalaikan karena kita sibuk memikirkan sesuatu yang Allah sudah beri jaminan. Paham maksudnya itu? Rezeki, makan, minum itu Allah sudah jamin. Tapi orang sanggup memikirkannya, mencarinya, yang penting dapat, sehingga permintaan Allah ia abaikan. Kita kena cari rezeki tu. Ya, dengar dulu, itu very simple pertanyaan itu. Itu very simple sekali. Sehingga hukum hakam Allah bilangkan, bila orang ingin mendapatkan apa yang dia perlukan, karena terlalu khawatir tak dapat, sehingga peraturan Allah
Itulah maksud ayat ini. Kalau orang melakukan itu bukti nyata, maka hatinya telah glukoma. Bayangkan. Dah tutup. Buta, habis intimas, mata hatinya telah kena tumis. Memang Allah suruh kita mencari rezeki yang sudah ada. Allah sudah katakan, nih. Tapi Allah kata bergeraklah. Tapi ingat, ketika kamu bergerak mencari rezeki yang aku udah jamin kamu tidak bebas mencarinya. Kamu mesti ikut peraturan yang aku telah tetapkan. Itu maksudnya. Tiba-tiba orang ini mencari yang penting dapat. Peraturan Allah nomor 5. Kemana kita terlalu risau terhadap apa yang Allah beri jaminan, tapi permintaan Allah pada kita abaikan. Inilah bukti nyata mata hati orang itu sudah mati. Dan bila hati mati jangan harap akan enggak. Dalam Al-Quran nanti orang yang hatinya mati ini jangan sekalian. Jangankan yang cerita tentang alam kubur itu Nabi yang masih hidup. Jangankan yang cerita tentang alam kubur itu orang yang masih hidup. Jika yang cerita tentang alam kubur itu nenek atuknya bangkit semula. Katalah atuknya yang dah mati, hidup semula. Lalu bagi usrah, cerita pengalamannya di alam, mereka pun tak percaya. Itu Quran cerita, jika hati sudah mati, bayangkan. Ini orang belum ada pengalaman mati, cerita kematian. Mana orang percaya? Allah bagi contoh. Jika orang itu hatinya dah mati itu ini, jika yang cerita tentang alam kubur itu orang yang dah mati hidup semula, mereka tak akan percaya. Bagaimana bahayanya. Dan salah satu punca hati mati, dia sibuk memikirkan sesuatu yang Allah sudah beri jaminan hingga melalaikan permintaan Allah. Allah minta kita jadi hamba. Allah kata, sudah kamu buat saja apa aku suruh, tinggal saya sudah. Nanti aku akan penuhi keperluan kamu. Aku suruh kamu mencari rezeki, betul. Tapi carilah ikut peraturan yang aku tetapkan. Allah kata jangan kong kali kong, jangan. Tapi sekarang ini susah. Kalau kita tak rasuah, ketinggalan zaman. Mana boleh jujur sangat, sekarang kena pijak. Lagi pula rasuah ini sudah jadi budaya. Menipu itu sikit-sikit okey lah. Yang tak boleh itu banyak-banyak. Jadi bila kita hidup dalam masyarakat yang sudah, bahasa saya, sudah ada budaya menormalisasi maksiat, hancur kita. Akhir zaman ini zaman sekarang, maksiat sudah dinormalisasi. Jadi menormalisasi. Jadi orang buat maksiat itu sudah macam tak. Kira semua orang. Kalau tidak, Semua orang buat. inilah tanda hati mati. Sedangkan Allah kata, "Cemana kamu risau tentang apa yang aku dah janjikan, sehingga kamu abaikan permintaan aku. Permintaan aku pada kamu hanya satu aja. Jadilah kamu hambaku. Sementara keperluan hidup kamu, bumi langit aku cipta hanya untuk kamu. Sudah. Aku izin kamu untuk penerokaan. Aku izinkan dan aku akan bagi. Bahkan apa yang kau perlukan, sangat kamu perlukan. Dan bila kamu tak dapat, mati pun aku bagi dengan percuma. Oksigen itu jamaah sekalian, tak ada siapa yang tak perlukan oksigen. Mukmin ke kafir ke, berdosa. Dan Allah tak suruh kita cari oksigen. Allah bagi dengan percuma. Kalau oksigen nikmat yang paling utama untuk kita hidup itu pun Allah bagi percuma, takkan orang sanggup mencari sesuap nasi dengan menipu. Di mana basirahnya? Bagaimana jika nasi, makanan, minum Allah bagi percuma, tapi oksigen Allah suruh cari? Sekarang dibalik. Kolu kita. Jadi agama adalah dipikirkan seperti itu. Sehingga kita akan jadi lihat wudhu itu akhirnya menjadi tempat kita memahami. Bukan sekali disuruh buat yang disuruh. Kalau sekali buat yang disuruh, tadi ibadah. Bahkan boleh dikatakan hari inilah. Ya, saya tak kata di Malaysia, tapi ya secara umum lah. Secara umum. Malaysia ke Indonesia yang menjadi Muslim lah.
termasuk di Indonesia dari dulu lagi. Orang-orang yang dipati bersalah, dia bersalah oleh mahkamah, bahkan pernah masuk penjara, ya karena kesalahan rasuah, pecah amanah, ya. Pecah amanah. Boleh kata 96% semua dah pergi haji. Pelik tak pelik? Orang Muslim yang bersalah, rasuah atau apa, 90% lebih semua dah pergi haji. Maknanya kalau pergi haji dia sudah ibadah, betul. Tapi belum dia. Inilah maksudnya. Kebanyakan yang menipu itu, tak pernah miss tarawih, duduk paling depan. Iya, karena sudah ibadah tapi belum dia. Nah sekarang lagi lah. Orang yang bercakaran sana sini, maki sana sini, hina orang sana sini, saya Muslim. Itu bukan orang yang tak baca Quran. Baca Quran semua. Jumat pergi masjid, Ramadan puasa. Tapi karena memaki-maki saya Muslim. Bagaimana tiba-tiba seronok bila mendengar Muslim yang tak disukai jatuh, dan demam bila dengar musuhnya senang. Senang tengok orang susah, susah tengok orang susah. Namanya syamata. Akhir zaman ini banyak orang jadi penyakit syamata. Karena tak suka pada B, walaupun sama-sama Muslim. Bila dengar aja B ini susah, peduli kesyukuran. Jemput kawan, peduli kesyukuran. Tapi bila dengar aja B senang lena, naik jawatan, berjaya, masuk hospital. Masuk hospital. Apakah kita sholat? Sholat. Apakah ini tak apa puasa? Puasa. Mana kalau kata ibadah sudah karena dah buat. Tapi kenapa mana dia? Adakah dia tak faham tentang ilmu kitab? Hatam. Dalil tahu. Yang tak ada ilmu hikmah. Apakah tak ada keyakinan? Ada. Namanya ilmu yakin. Ainul yakin. Kosong. Itulah maksudnya. Sebab itu Allah kata, suruh kita kata, tolak tadi anak abduka. Aku hambamu yang. Dia tak kata aku nak sembah engkau, hambamu. Iya karena bud selalu terjemahkan hanya di kau kami menambah, tapi terjemah yang lebih tepat sebenarnya. Iya karena bud hanya pada engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Buku dia sebenarnya. Tapi karena terjemahan Melayunya hanya ibadah dan lalu itu ibadah Tuhan, jadi kita kena rajin sholat, rajin zakat, jangan menjudi. Hampir tiap Jumat, ya perempuan tak pergi masjid kan, memang tak wajib. Hari Jumat lagi pergi masjid. Setiap Jumat ada bertahun-tahun khutbah yang dibaca karena juga baca kan. Jemaah ya Allah, kita mesti bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah seperti sholat, puasa, haji, dan meninggalkan larangan seperti mana minum arak, berjudi, mencuri. Itu diulang-ulang tiap Jumat. Tak tahu maknanya takwa apa ya. Jadi bila sebut buat perintah mana sholat, zakat, puasa, haji. Bila sebut larangan contohnya berjudi, mencuri, mabuk. Masalahnya manalah ahli masjid mabuk. Kenapa tak diubah perintah Allah itu takkan hanya sholat, zakat, haji. Larangan Allah takkan hanya mabuk dan mencuri. Itu ya kita tak salah khotib karena khotib kan tinggal baca kan. Kan teks ubah sudah disediakan. Kalau tak baca nanti dipecat. Jadi memang susah. Sebetulnya bagilah kebebasan pada khotib. Betulnya khotbah itu. Kalau tak diberikan perlu bagilah sebab takwa itu biar bagi ulasasi kita. Jangan contohnya hanya kita mesti meninggal larangan Allah seperti mana berjudi, minum arak, mencuri. Ahli masjid manalah mabuk. Itu diulang. Saya tak kata isinya salah, tapi tunjukkan, sebutkan larangan Allah yang mungkin jamaah masih melakukannya. Biar nanti terkejut. Tunjukkan contoh perintah Allah yang jamaah mungkin belum melakukannya. Kan
Jadi situ perlulah ketajaman berpikir para khotib. Sehingga contohnya di, oh iya loh, rupanya aku masih buat. Tak ngantuk ini sebelum khotib naik sudah tidur dah. Paling sambung dia. Ini Ramadan, ini ada masjid sedang yalina manu putih balik usia, sama. Khutbahnya sama, kuliah sukunya sama, macam. Aduh. Saya tak kata salah, tapi macam mana kita nak mendidik umat supaya lebih cerdas? Kalau khutbah isinya sama, kuliah subuh sama, maghrib sama. Contohnya sama. Nanti Ramadan mesti yang paling laris, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Itulah diulang. Tak ada modal. Tak ada modal. Ya perlu mengkaji lah, perlu research lah. Kan agama dia sangat. Contohnya mesti itu. Mesti mencuri, seperti minum arak, mesti mabuk. Masalahnya, adakah contoh larangan Allah hanya itu saja? Kan masih banyak larangan yang dilanggar oleh jamaah. Sebut aja. Dan itu banyak pun di surah itu. Bila sudah iqamah, imam Allahu Akbar di belakang masih main handphone. Sebut larangan Allah termasuk main handphone ketika iqamah sudah hampir padam muka. Kalau saya disuruh, saya akan itu contohnya. Iya, sehingga sambil bukan menyembah itu sudah Allah Akbar. Masuk, so pula masih buang handphone. Imam dah walad dhalin baru letak. Itu salah besar di si agama tuh. Iya. Ali bin Abi Thalib setiap kali dekat masuk waktu sembahyang, bukan dah masuk waktu, sebelum masuk waktu. Ketika Ali jadi khalifah, ya kalau bahasa kita badan Ali menggigil, meremanglah, keluar apa namanya, peluh apa? Peluh sejuk ya. Jadi sahabat bertanya, wahai mukminin, kenapa demam ke? Karena nampaknya macam orang demam. Oh tidak, aku tidak demam. Aku tak lama lagi aku akan dipanggil oleh Allah yang baik dan aku akan berdiri di depannya dan Allah tahu apa ada di. Macam mana aku boleh tenang? Sekejap lagi aku kena berdiri di depannya dan ia bukan mendengar, bukan hanya melihat tapi mengetahui. Menggigil. Ibarat kita orang biasa dipanggil agung. 1 minggu tak tidur. Nak pakai baju apa, duduk macam mana. Itu baru agung panggil. Atau mungkin dipanggil ketua puluh negara. Demam loh. Ini dipanggil oleh Allah, santai. Ada kejayaan, nak sholat kejayaan, nak sholat kejayaan. Imam dan nak rukuk. Allah. Kurang ajonya lah orang ini. Itu salah. Coba dibagi contoh. Termasuk yang dilarang agama, yakni itu. Nanti kan banyak yang muka merah padam. Ini contoh larangan. Minum arak, berjudi. Berjudi. Jadi kurang kreatif. Saya tak salah karena khotib tinggal membaca. Tak baca pula, marah nanti jabatan. Wah, Masya Allah, itu kesempatan emas ya. Peluang keemasan untuk menyampaikan misi agama yang bermutu karena pendengarnya ratusan kan. Kan setiap Jumat pendengarnya ratusan. Apalagi yang maju besar, ribuan bahkan. Jadi kalau isinya benda itu saja, ya rugi lah. Itu panggil kuliah perdana yang paling dahsyat itu. Dan tak ada jamuan, orang datang. Kalau adakan apa saran perdana, memang ramai, tapi kan ada jamuan. Tak ada jamuan nanti orang komplain. Jadi sayang sekali lah. Sayang sekali. Tak tahu bila ada perubahan wallahualam. Itulah jemaah sekalian. Ngopi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bisa saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau jadi tajuk kita pagi ini ringan saja, tajuk ngopi kita. Mulai ngopi. Ngobrol pintar ngopi itu, bukan minum kopi. Ngopi ngobrol pintar. Mudah-mudahan. Sebab saya sangat tertarik ketika belajar dari istiqamah ini. Ada kalimat wahwa mungkinun
Berarti yang hujung tu min ahli jannah. Dijamin sebagai ahli surga. Takkan hanya membaca masuk surga. Kan? Kalau hanya membaca gitu masuk, senang sini. Tapi rupanya ada kata kunci dia. Keyword dia wa mungkin. Dalam apa? Hadis itu kan. Dalam keadaan ia Yakin. yakin. So yakin itu macam mana? Yakin ada tiga. Paling tidak dua. Jadi bila kita kata khalaqtani wa ana abduka la ilaha illa anta. Kemudian dia ada namanya a'udzubika min syarri ma sana'tu. Di mana keyakinan itu? Kan selepas itu nanti ada wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Atau ana ahdu ala wa'dika masatatu. Kan? Ya. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung ya Allah denganmu daripada keburukan apa yang aku Lakukan. apa maksudnya? Itu pengakuan yang luar biasa. Dan kalau kita baca itu, sepatutnya kita bergetar hati kita. Karena yang kita minta perlindungan dari Allah itu sesuatu yang sangat dasar. Bila Allah tak kabulkan, habislah kita. Kita minta sesuatu kepada Allah, jika Allah tak kabulkan, kita akan binasa. Takkan kita tak takut. Kalau minta sesuatu dan bila tak dapat, tak jadi masalah. Itu mungkin senyum-senyum aja lah. Minta bantuan, tidak dapat, kita senang, masalah. Tapi coba kalau kita minta sesuatu yang amat kita kan, biasanya boleh nyawa juga nyawa lah. Bila tiba-tiba tak dapat, itu ada nanti. Mesti ilmu hikmahnya mesti ada ya, bukan hanya ilmu kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق السلام عليكم ورحمة الله Waalaikumsalam.